pada tanggal 15 Januari 1963. Palopo dari Makassar kurang lebih 400 kilometer perjalanan 8 jam dari Makassar ke Palopo, dari Toraja kurang lebih 2 jam. Saya lahir dari orang tua yang sama sekali tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka tahu tentang Yesus, tapi mereka anggap dia cuma orang baik dan juga Tuhannya orang bule. Saudara terkasih, ketika tahun 1965 terjadi pengganyangan besar-besaran di seluruh Indonesia, rumah-rumah sekolah-sekolah orang Tionghoa ditutup, dihancurkan, termasuk rumah orang Tionghoa dijarah. Ketika hal itu terjadi, itu sangat menyakitkan bagi orang-orang Tionghoa. Rasialis sangat besar ketika itu. Siapa di belakangnya? Adalah orang jahat di belakang memakai orang-orang. Ketika terjadi kerusuhan, saya masih kecil, saya bersembunyi di bawah meja. Saya melihat orang menjarah rumah saya, didobrak pintunya, dijarah. Ayah saya dari Tiongkok datang ke Indonesia, bisnis kecil-kecilan. Dia mengumpulkan uang dengan bisnis kecil, dijarah semua. Setelah selesai penjarahan, mulai tenang, ayah saya tidak mengizinkan anak-anaknya untuk sekolah di sekolah negeri. Dan ayah saya mengundang guru-guru dari sekolah Tionghoa untuk mengajar di rumah. Ketika guru itu datang, pintu ditutup karena waktu itu jika ketahuan seseorang belajar bahasa Tionghoa, dia akan dipenjarakan. Saudara terkasih, jadi kakak saya belajar, saya masih kecil terus bertumbuh, lalu ayah saya minta saya ikut juga. Tiap hari dibully, wah orang buta huruf, tidak sekolah, waduh sakit luar biasa. Terus saya terus belajar apa yang diajarkan di sekolah, homeschooling. Saya belajarnya sejarah Tiongkok semua. Saya belajar otodidak juga, guru mengajar, saya baca, saya belajar terus. Dan teman-teman saya banyak yang sekolah di sekolah negeri. Mereka mengejek saya, tapi saya kesal sama orang tua saya tidak kasih saya bersekolah. Dan saya cita-cita ingin punya bela diri, supaya belajar bela diri. Akhirnya saya suka nonton film-film dari Hong Kong, dan khususnya dari Shaw Brothers, termasuk film Indonesia. Shaw Brothers terkenal, Cheng Kuan Tai, Chi Kuan Chin, Fusen, ya, David Chiang, Tilung, Wan Yu, yang pedang tangan buntung. Saya nonton semua pokoknya film-film dari Hong Kong, termasuk Bruce Lee. Akhirnya saya kepingin belajar bela diri. Saya belajar dari film, kemudian saya kepingin punya guru bela diri. Saya belajar dari seorang yang sering ke toko untuk belanja. Saya belajar Kung Fu Shaolin. Dan ayah saya juga sering mendoktrin kami bahwa Yesus itu Tuhannya orang bule. Karena ayah saya trauma juga. Ketika perang candu terjadi, orang-orang bule kirim candu untuk meracuni orang Tionghoa, sehingga mereka trauma bahwa itu adalah Tuhannya orang bule. Tapi ayah saya sebenarnya ketipu. Bukan orang yang percaya Yesus yang kirim itu orang tidak percaya Tuhan. Kalau orang percaya Yesus tidak mungkin kirim candu ke Tiongkok untuk menghancurkan Tiongkok supaya bisa dijajah. Akhirnya kami didoktrin, kakak saya semua didoktrin, saudara terkasih. Tapi anugerah Tuhan turun kepada saya ketika umur 15. Saya kok bisa ke gereja, ke GKI. Tuhan yang menarik saya, saudara terkasih. Bukan saya mencari dia. Dia datang mencari orang berdosa. Amin. Yesus datang mencari. Itu yang luar biasa, anugerah Kristus. Cuma saya belum lahir baru, tidak baca Alkitab. Dengan kiri kanan saya ke persekutuan doa, saya ke GKI, tapi tidak ngerti apa-apa. Setelah itu ayah saya ke Makassar, saya ikut, terus saya belajar kungfu, belajar Thai boxing, tendang
tendang itu pohon, tendang sansa, tendang. Wah, saya belajar untuk bisa bela diri. Akhirnya saya cita-cita ke Jakarta jadi penonton film dari Palopo, tidak masuk akal, kota kecil, tapi saya kepingin. Akhirnya saya belajar terus, saya belajar kungfu, saya ke gereja GKI, pendeta saya katakan dan adiknya katakan bahwa di Jakarta ada saudaranya, kakaknya sebagai produser dan sutradara bernama Usman Effendi. Dia sangat terkenal di film. Setelah itu saya belajar Thai boxing dan Kung Fu Shaolin. Lalu saya cita-cita ke Jakarta. 1984 saya ke Jakarta. Saya ketemu Pak Usman Effendi. Ngomong-ngomong, akhirnya saya sudah jadi main di tempat Pak Usman Effendi, tapi tetap berkawan. Saya cari produser, saya berjuang, akhirnya saya main film. Hampir jadi peran utama, tapi karena saya belum bisa acting, dikasih peran tambahan. Saya main-main, terus saya balik ke Jakarta, Makassar lagi, saya latihan lagi. 1985, saya berangkat ke Jakarta, akhirnya main sebagai peran pembantu utama di Melindas Karangkapur. Terus 1986, saya sebagai peran utama di film Naga Sakti. Terus lanjut ke 8.000 yang Aven Bangun, Berry Prima sebagai peran utama pendukung Berry Prima lawan Aven Bangun. Setelah itu film saya peran utama semua. Ada Jubah Hitam, Bangkitnya Si Mata Malaikat, Gadis Pendekar, Membakar Lingkaran Api. Terus ada Pendekar Ilmu Api, ada berapa film lagi. Saya sebagai peran utama. Saya tetap ke gereja, tapi saya tidak ngerti firman Tuhan karena saya tidak renungkan firman Tuhan. Saya baca saja, dengar, masuk kuping kanan, keluar kiri, tidak mendarat di hati saya. Akhirnya saya tetap hidup dalam duniawi, bergaul di tempat gelap. Terus saya cita-cita ke Hong Kong untuk main film. Ketika 1990 film Indonesia lagi merosot, tapi bukan jodoh saya di sana. Saya balik lagi, terus guru saya di Jakarta, guru kickboxing, Pak Surya, dia minta saya ikut pertandingan kickboxing pertama di Lokasari. Akhirnya saya ikut pertandingan, saya bertanding juara pertama, juara terbaik. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Bahwa saya besar-besar. Saya turun dari 85 ke 75. Ternyata lawan saya 85. Saya lawan banyak yang patah-patah semua. Karena hati saya tidak enak juga. Ternyata Roh Kudus mulai tegur saya. Kalau memukul orang, bagaimana kalau saudaramu yang dipukul? Itu Roh Kudus mulai tegur saya. Setelah itu saya kerja bermacam kerja. Saya main sinetron. Terus syuting ke Tiongkok di Tutur Tinular. Tetap belum lahir baru. Tetap saya ke gereja, tapi tidak lahir baru. Kenapa? Tidak baca firman, tidak ngerti firman, tidak lakukan firman. Kemudian saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya pulang dari Tiongkok, stres mau bunuh diri karena saya hidup di dunia malam. Dosa melahirkan maut. Hidup di dunia malam, semua diskotik saya masuk. Semua orang-orang dunia malam saya kenal. Terakhir saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, tidak sembuh-sembuh. Saya Vento mendoakan saya, dilahir pelepasan, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan saya mau serahkan hidup saya kepadamu. Kalau Engkau adalah Tuhan. Tibalah waktunya, 1999 tanggal 30 bulan 3 di Makassar saya dilayani pelepasan dan didoakan, dibaptis selam sehingga saya lahir baru. Disitulah hidup saya berubah total. Siapa yang adalah Kristus, yang adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17, seperti ada air yang mengalir dalam hidup saya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, datang dan minum dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Hidup saya saat itu berubah total. Saya menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan kemuliaan kepada Tuhan.